Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya Sulistiawati Irianto, Wakil Ketua dari Tim 15 Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan dari Kekerasan Seksual. Saya ditugasi untuk menjelaskan apa itu kekerasan seksual. Pada dasarnya ada dua unsur di dalam kekerasan seksual, yang apabila kedua unsur itu tidak ada, maka itu bukan kekerasan seksual. Pertama adalah ketiadaan konsen, persetujuan, kesukarelaan dari korban. Ketiadaan konsen itu artinya adalah pemaksaan, dan pemaksaan itu adalah kejahatan pidana. Kapankah ketiadaan konsen itu bisa diabaikan dalam tindakan kekerasan seksual? Yaitu pada kondisi di mana korbannya adalah anak-anak di bawah umur, sedang sakit, sedang tidak berdaya, tidak sadar karena berbagai sebab. Dan apabila tindakan kekerasan seksual itu terjadi dalam situasi di mana korban dalam situasi tidak memiliki kebebasan untuk bicara, untuk mengambil tindakan, maka tetap kekerasan seksual harus dinyatakan ada. Yang kedua adalah unsur power relation, relasi kuasa, di mana pelaku memiliki kuasa lebih daripada korbannya. Dan contoh yang paling jelas adalah misalnya pelakunya gurunya atau orang yang lebih dewasa atau bahkan dosennya di universitas ya. Itu pelaku adalah orang yang lebih senior, lebih pintar, lebih bisa menentukan si korban itu akan lulus, nilainya berapa atau tidak lulus. Dalam situasi semacam itu, korban tidak memiliki kuasa untuk melawan, tidak bisa meniadakan perintah yang diinginkan untuk dia lakukan. Jadi dua unsur itu unsur yang penting di dalam tindakan kekerasan seksual. Apabila ingin dinyatakan apa itu kekerasan seksual, nah di protokol itu dirumuskan. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan dan atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau fungsi reproduksi seseorang dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Kesemua kualifikasi tindakan di atas dilakukan dalam lingkungan pelayanan pastoral KAJ. Jadi kalau korbannya itu adalah warga dari Keuskupan Agung Jakarta, tidak pandang segala latar belakang umur, kelas sosial, dan lain-lain, maka protokol pelindungan ini berlaku terhadapnya untuk melindungi yang bersangkutan. Dan tugas dari tim kami itu adalah melakukan pencegahan berupa memberikan literasi hukum, literasi terhadap bahwa protokol ini ada. Bahkan secara nasional kita sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dan bagi para mahasiswa di kampus, Civitas Akademika, dosen juga, kita sudah memiliki Permendikbud 30 2021 yang semuanya memastikan bahwa kekerasan seksual itu tidak boleh ada. Nah, dalam hal ini Keuskupan Agung Jakarta adalah keuskupan yang pertama kali merumuskan protokol dan akan memastikan bahwa setiap warga di Keuskupan Agung Jakarta akan dilindungi oleh protokol ini, terutama anak-anak dan dewasa rentan. Dewasa rentan itu bisa siapa saja. Kerentanan itu bisa karena berbagai hal, karena status sosial, karena ketidakberdayaan yang lain. Saya berharap semoga protokol perlindungan anak dan dewasa rentan terhadap kekerasan seksual ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh warga Keuskupan Agung Jakarta, oleh umat,
Dengan demikian maka kita akan memulihkan kembali wibawa gereja, dan gereja akan menjadi ruang yang aman, tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan dan bersosialisasi dengan sesama kita, mewujudkan cinta kasih Yesus Kristus.